Selamat pagi adik-adik. Ya, bertemu lagi di hari Minggu pelayanan anak bersama kalian di sini. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak ajak bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan dari terbit matahari. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita nyanyi pujian yang kedua, Setinggi-tingginya Langit. Kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kalau sepanjang malam Kau boleh menjaga kami ya Bapa, hingga pagi hari ini ya Bapa, kami boleh terbangun dan boleh bersiap untuk boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Kiranya Kau boleh siapkan hati adik-adik kami ya Bapa, untuk boleh mengikuti ibadah ini ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan senang hati dan sukaria ya Bapa, walaupun di rumah masing-masing ya Bapa. Kiranya Kau boleh pimpin ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dalam nama-Mu kami serahkan ya Bapa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Jika adik-adik sudah membukanya, mari kita baca secara bersama-sama ya. Bahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar
hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ya adik-adik, kita sudah membaca Mazmur Pujian. Adik-adik kakak persilakan untuk duduk kembali. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan menyanyi anak-anak puji nama Allah. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik persiapkan Alkitabnya, duduk yang baik. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Epi. Kak Epi silakan. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi ya. Kita hari ini mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan telah memimpin kami sehingga kami pada hari ini dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya mau menolong kami sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini, Tuhan kiranya mau menolong kami sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari Tuhan Yesus mulai berjalan ya. Dia menyusuri Danau Galilea. Tuhan Yesus akan mengajak murid-murid untuk dia akan memilih murid-murid yang akan diajak untuk bersama-sama pelayanannya. Ya. Nah, pada waktu dia sedang menyusuri Danau Galilea, dia melihat ada dua orang saudara. Mau tahu siapa? Ya, Simon dan Andreas. Mereka lagi menjala ikan di Danau Galilea. Lalu Tuhan Yesus berkata, Simon, Andreas, mari ikut aku. Kita pergi menjala manusia. Ya, Simon dan Andreas melepaskan jalannya. Dia nggak lagi mikir dulu, nanti siapa yang bantu siapa. Tidak, dia lepaskan jalannya. Lalu dia mengikuti Tuhan Yesus. Dan setelah itu mereka berjalan lagi. Tuhan Yesus melihat di dalam perahu ada Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka lagi merapikan jala-jala yang sudah dipakai, merapikan ini perahunya bersama pekerja-pekerjanya, bersama ayahnya lagi bekerja. Tuhan Yesus memanggil, Yakobus, Yohanes, mari ikut aku. Kita akan menjala manusia. Yakobus dan Yohanes juga begitu. Dia lepaskan jalannya, dia lepaskan perahunya, dia turun perahu, meninggalkan ayahnya dan pekerjanya, lalu pergi mengikut Yesus untuk menjala manusia. Ya, nah, adik-adik tahu kenapa dia pergi tanpa memikirkan lagi, kalau saya ikut orang ini, mengikuti Yesus, bagaimana makan saya, bagaimana pekerjaan saya lagi nanti. Mereka tidak pikirkan. Ya, mereka mengikuti Tuhan Yesus karena gerakan dari Roh Kudus yang ada dalam hati mereka. Jadi mereka tidak takut. Mereka percaya bahwa nanti Tuhan akan melindungi mereka, akan menjagai mereka, akan memberkati mereka. Ya, mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan semua adalah kehendak Tuhan Yesus untuk menjala manusia. Kak, dia pergi menjala bawa jala ya, mau tebarin manusia ditarik-tarik dengan jalannya? Enggak, ya. Tapi menjala manusia, Tuhan mengajak pada muridnya yang 4 tadi supaya mereka mengajarkan hal-hal baik, mengajarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan, mengadakan mukjizat, mengadakan pembagian berkat, pokoknya semua hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan, yang itu yang mereka lakukan sebagai penjala manusia, supaya orang-orang mau
percaya akan Tuhan Yesus, mau percaya meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang selalu menyakiti hati Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau, supaya Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, anak Zebedeus ini mau menjadi pengikutnya, mau mengajarkan hal-hal yang baik, ya, mengajak orang-orang untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, begitu juga kita manusia, ya. Untuk adik-adik kelas tanggung, kita bisa membaca, ya. Yang sudah bisa membaca, kita bisa membaca Alkitab. Cerita yang tadi itu terdapat di Markus, ya. Di Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Ya, siapkan adik-adik yang kelas tanggung. Dengan judul perikop, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut Dia, ya. Itu mereka enggak mikir-mikir dulu, nanti ini orang ini saya enggak tahu dia baik enggak, dia nanti bagaimana makan saya, atau nanti bagaimana kehidupan saya. Dia tidak memikirkan itu, ya. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes tidak memikirkan itu. Dia percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya. Dia lalu mengikuti. Kak, bagaimana kalau adik-adik bisa enggak? Bisa menjadi penjala manusia. Gimana kak? Dong, nanti kita masih kecil, baru kita bilang, "Hei, saya mau jala kamu." Wah, nanti orang-orang bilang, "Hei, enak kali mau jala saya." Tidak, ya. Adik-adik walau masih kecil bisa menjadi penjala manusia, tapi dengan senjata yang lain, bukan membawa jala yang lebar itu, bukan. Tetapi bukan juga adik-adik pergi memberitakan firman Tuhan bahwa Alkitab kiri kanan, tidak. Dengan apa adik-adik? Dengan cara apa? Adik-adik bisa berdoa untuk mama, papa yang ada di sekitar kita dulu. Gak usah jauh-jauh, ya. Kita berdoa untuk mama, papa, kakak, adik, teman-teman kita. Mungkin ada yang kita ketemukan lagi sedih. Saya doakan ya. Itu dia sudah senang adik-adik. Ya, dia akan melihat adik-adik, oh begini ya, anak yang selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Anak-anak yang rajin sekolah minggu, rajin IMPA. Dia akan menjadi baik. Dia mau menegur teman-temannya. Ya, selamat pagi teman-teman. Apalagi sekarang sudah punya HP, tinggal, "Halo, apa kabar? Hari ini kita tidak pernah sekolah, bisa kita berhubungan." Mereka pasti senang. Ya, dengan cara itu kita dapat menjadi penjala manusia. Kita mempunyai sesuatu, mempunyai makanan atau apa, kita berbagi, itu juga senjata bagi kita. Ya, yang dapat kita lalu lakukan untuk teman-teman. Menanyakan kabar, dengar-dengaran akan mama papa, guru dan kakak layan. Itu sudah menjadi anak yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman adik-adik. Memuji Tuhan dengan suara yang indah, ya. Membiasakan diri memuji Tuhan setiap hari, dan masih banyak lagi yang adik-adik bisa buat dalam masa kecil untuk melayani Tuhan, ya. Nah, walaupun di dalam masa pandemi ini kita juga bisa
tetap pakai masker mau keluar kemana-mana. Kalau temannya ada yang rame-rame kumpul, adik-adik bisa tegur, kita nggak boleh kumpul-kumpul, kita harus jaga jarak, ya, harus tetap, ayo rajin cuci tangan, ajarkan kepada mereka, itu sudah menjadi pelayan Allah, menjadi penjala manusia, ya, sehingga banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita akan mengetahui bagaimana anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang taat pada firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik, banyak contoh ya, kira-kira bisa nggak ya dilakukan? Pasti bisa, ya. Jadi kembali firman ini mengingatkan adik-adik untuk ada bagi semua orang dengan kepolosan adik-adik, dengan kejujuranmu, dengan canda tawamu, dengan kebaikanmu, dan dengan segenap kerendahan hatimu. Ya, kita semua terpanggil untuk melayaninya. Maka ayo ajak semua teman-teman untuk menjadi penjala manusia. Ya, karena Tuhan Yesus memilih adik-adik bukan dilihat dari adik-adik itu hebat, pinter, adik-adik kaya. Tidak. Tuhan memilih kita karena tadi kejujuran, kerendahan hati, ya, kesetiaan kita, itu yang Tuhan lihat dari kita. Ya, jadi adik-adik harus siap menjadi penjala manusia, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kak Evi. Untuk meresponnya, kita akan menyanyi Tuhan Kau Memanggil Aku. Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami sampaikan. Tuhan, kiranya mau menolong adik-adik ya Tuhan. Biarlah mampukan kami menjadi penjala-penjala manusia ya Tuhan. Menjadi contoh-contoh bagi saudara-saudara kami, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, hingga mereka makin dekat kepadamu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik layan dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Walaupun kami tidak pernah bertemu muka, tapi kami percaya bahwa mereka adalah dalam perlindungan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan, kiranya memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya mau memimpin, Tuhan kiranya mau memberkati. Begitu juga ya Tuhan untuk permasalahan COVID ini ya Tuhan yang makin bertambah. Tuhan kiranya mau menolong. Tuhan kiranya memberkati para medis maupun perawat-perawat yang ada di rumah sakit. Tuhan kiranya mau membungkus mereka dengan sayap pengasihan-Mu. Begitu juga untuk anak-anak Tuhan yang terpapar, Tuhan kiranya mau menyembuhkan. Terima kasih atas semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Yang sakit Tuhan kiranya menjamah mereka ya Tuhan. Sehingga pada minggu depan dapat mengikuti ibadah walaupun lewat HP ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan memberikannya kepada mama papa di rumah, dan nantinya mama papa dapat membawanya ke gereja. Atau adik-adik bisa men-scan barcode yang ada di layar HP atau laptop adik-adik. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Ya adik-adik, sembari kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, kita akan berdoa persembahan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini ya Bapa, anak-anakmu boleh memberikan sebagian dari berkat yang boleh kau titipkan pada kami ya Bapa. Kiranya kau layakkan persembahan ini ya Bapa, agar boleh berguna untuk penata layanan gerejamu, khususnya di gereja WR Supratman ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Sebelum itu kita akan menyanyi Tinggallah Dalam Yesus. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan doa berkat. Adik-adik akan minta untuk berdiri. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta
adik-adik, jongkok. Kakak itu 1 sampai 3 ya, kita lompat sama-sama. 1, 2, 3. Immanuel, sampai jumpa minggu depan. Iya, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi Kak Evi sudah bercerita. Sekarang Kak Stefan akan memberikan kuis Alkitab. Kuis Alkitabnya itu adalah tuliskan 12 murid Yesus yang pertama. Ya, lalu foto jawaban adik-adik beserta adik-adik kirimkan ke nomor Kak Stephen ya, yang tertera di layar YouTube adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat menjawab. Jangan lupa dikirim ya. Tuhan Yesus memberkati.